Sebelumnya apa share screen-nya udah kelihatan? Oke, bisa langsung join ya teman-teman. Bisa dimasukin untuk game pin-nya. Waduh, keren-keren. Ada Hai UGM, DKF. Ayo join yuk. Oke, mungkin aku tunggu ya sampai 16.15. Yang belum join, silakan join ya guys.
Oke, bagi teman-teman yang belum join, silakan join ya. Oke, mungkin aku tunggu 1 menit lagi ya buat join ke Kahoot-nya. Boleh langsung aja dimasukin game pin-nya, teman-teman. Oke, karena udah jam 16.17 lewat 2 menit, aku langsung mulai aja ya. BTW tulisannya kecil banget, Kak. Oh iya, Iya Kak, nggak kelihatan. Iya Kak, nggak terlalu jelas. oke. Bentar ya. Oke, aku minta maaf aja. Mungkin nanti ini aku masukin ke post test saja. Ini bisa kalian isi random dulu ya. Maaf. Maaf ya guys sebelumnya. Nah, untuk soal yang ini apa kelihatan jelas? Jelas Kak. Oke. Oke, lumayan banyak ya yang benar.
Nah, aku mau tanya nih buat yang benar, kira-kira alasan kalian pilih jawaban itu apa ya? Mungkin ada yang bisa ngejelasin perwakilan deh. Nah, kira-kira yang milih nomor 4 kesalahannya di mana? Baik, kalau gitu langsung aku jelasin aja ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini, kita bisa lihat kalau ke tidak efektifan kalimat yang udah pernah aku jelasin sebelumnya itu bisa dilihat dari pemborosan konjungsinya. Nah, di kalimat 4 ini kan ada ketika sama maka. Nah, kita tahu bahwa ketika sama maka ini kan bukan konjungsi yang korelatif, yang misalnya seperti baik maupun gitu yang harus dipakai bersamaan. Nah, jadi kalau di satu kalimat kalian nemuin dua konjungsi, kalau bukan konjungsi korelatif, dapat dipastikan bahwa itu kalimat yang tidak efektif. Jadi dapat kita hilangin salah satunya. Kalau kita hilangin ketika kan kalimatnya jadi rancu ya. Jadi kita bisa hilangin makanya. Kira-kira gitu untuk penjelasannya. Oke, baik. Aku next ya. Oke, ini banyak yang jawab penerjemahan kalimat satu. Nah, kira-kira di mana ya kesalahannya? Oke, untuk yang benar, jawabannya itu terjemahan ya kalimat 4, yang harusnya perbaikannya itu penerjemahan. Nah, kita lihat itu kalimatnya kan maka terjemahan dilakukan kata per kata. Nah, itu kan ada predikat dilakukan. Nah, jadi sebelum predikatnya itu harusnya menunjukkan tindakan juga, bukan menunjukkan hasil. Nah, kalau tersamaan itu identik dengan suatu hasil gitu. Sedangkan kalau imbuhan pesamaan itu identik dengan tindakan. Jadinya sebelum dilakukan, kata yang tepatnya itu penerjemahan, bukan terjemahan. Jadi nggak make sense gitu kalau terjemahan. Nah, mungkin ini terlihat simple ya, tapi sangat tricky banget gitu. Nah, di UTBK sering banget dikecoh sama hal-hal yang seperti ini. Oke, baik. Aku next ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku next.
Oke, mantap-mantap. Udah banyak yang benar nih. Nah, untuk judul, mungkin aku bisa kasih tipsnya ya untuk cari judul itu. Yang pertama, kalian lihat dulu keyword. Kata yang sering muncul apa sih di teks ini? Misalnya ini ada di paragraf pertama ada penerjemahan, terus di paragraf kedua banyak banget penerjemahan, terjemahan, diterjemahkan, yang intinya tentang penerjemahan. Nah, kemudian kita cari nih gagasan di setiap paragrafnya apa. Nah, biasanya gagasan utama di setiap paragraf itu kan ada di kalimat pertama ya, dan bisa juga ada di kalimat akhir. Nah, kemudian untuk judul itu sendiri, kita harus tahu syarat-syarat judul. Yang pertama, dia harus relevan, harus sesuai dengan teksnya. Nah, yang kemudian dia itu harus singkat, nggak boleh bertele-tele. Kemudian judul itu juga provokatif, di mana tertarik untuk dibaca. Nah, tetap menarik pembaca juga buat ngebaca teksnya. Yang kemudian judul itu juga terarah, di mana tidak terlalu umum. Jadi judul itu biasanya dia lebih spesifik gitu. Nah, kalau yang C itu kan sejarah penerjemahan, di mana di teksnya ini nggak dominan ya untuk ngejelasin sejarahnya itu gimana. Nah, untuk di teksnya itu lebih banyak ngejelasin bahwa Haran ini sebagai pusat penerjemah. Nah, kira-kira gitu untuk judulnya. Oke, ada yang bingung untuk nentuin judul? Untuk soal judul ini juga cukup tricky sih sebenarnya kalau kita nggak teliti. Kira-kira ada yang masih dibingungin untuk menentukan judul? Aman, Kak. Oke, mantap-mantap. Jangan sampai ada yang salah ya untuk soal-soal yang gini. Oke, imbang ya imbang. Kenapa sih masih ada yang menganggap bahwa hisap itu kata baku? Nah, perlu kalian ingat ya, ada kata seperti andal, nah seperti isap, itu hanya dihilangkan untuk menjadi kata yang baku. Diingat-ingat lagi ya teman-teman. Oke, kok ini banyak yang salah ya daripada yang benar. Nah, kira-kira kenapa nih yang pada jawab salah? Oke, untuk silahkan itu yang benarnya ada hanya ya. Jadi untuk silahkan yang ada hanya itu kata baku, sedangkan yang nggak ada hanya itu kata tidak baku. Oh iya, oke kita
coba cek ya di KBBI. Maaf ya kalau aku ada salah. Oke, ternyata benar ya. Silahkan. Nggak pakai H. Oke, makasih yang udah mengingatkan. Oke, maksud soal ini benar nggak yang ada di atas itu termasuk perbaikan dari kalimat nomor 1? Perbaikannya benar atau enggak yang soal yang di atasnya? Wah, banyak yang salah nih. Oke, kalian bisa nemuin nggak kesalahannya kira-kira di mana? Coba yang jawab false, kira-kira di mana nih salahnya? Oke, mantep banget nih Hanum. Bener ya, jadi untuk kesalahannya itu sangat-sangat simple banget. Kalau nggak teliti ya emang kejebak sih. Jadi kesalahannya itu di peringkat, harusnya kalau di peringkat ini dipisah ya, jadinya di spasi peringkat gitu. Karena di peringkat ini bukan termasuk ke dalam kata kerja. Nah, dia itu merupakan tempat, tetapi suatu tempat yang abstrak. Jadi dia masih masuk ke dalam kategori tempat. Jadi untuk penggunaannya dalam suatu kalimat itu harus dipisah. Itu ya. Mungkin ada yang masih dibingungin. Oke, ini mungkin coba kita cek ya dari segi struktur kalimatnya. Nah, untuk yang pertama itu ada perguruan tinggi dari Indonesia. Nah, perguruan tinggi ini merupakan subjek dari Indonesia ini perluasan dari subjek perguruan tinggi. Kemudian ada ikut mewarnai deretan posisi. Nah, ini termasuk ke dalam predikat, kemudian di peringkat perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini termasuk ke dalam pelengkap. Oke, untuk dari struktur kalimat nggak ada yang salah ya. Mungkin dilihat dari penggunaan imbuhannya, kata depannya, itu bisa juga diingat-ingat kalau lagi ngerjain soal. Karena emang cukup tricky sih untuk penggunaan yang kesalahan-kesalahan yang tipis seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman yang masih dibingungin? Oke, ini sepertinya soal terakhir ya. Kayaknya aku kurang banyak nih. Oh, masih ada satu lagi nanti. Aku kurang banyak nih buat soal.
Oke, yang jawab benar cuma 2 orang aja nih. Nah, untuk yang nomor kalimat yang ke-5 ya, kita analisis terlebih dahulu. Secara keseluruhan, koma, udah benar ya? Kalau nggak ada koma, nanti kalimatnya nggak ada subjek. Berarti nggak ada kesalahan. Kemudian untuk tanda titiknya di angka juga nggak ada kesalahan ya, karena kalau ribuan itu wajib menggunakan tanda titik sebagai pemisahnya antara ribuan sama ratusan. Nah, kemudian untuk kalimat nomor 4, tanda komanya juga nggak ada kesalahan ya, udah benar banget untuk merincikan suatu hal. Kemudian untuk kalimat ketiga juga nggak ada kesalahan. Nah, untuk kalimat kedua nih, kalian bisa lihat ada tanda hubung. Nah, kalau menunjukkan sampai dengan atau menuju, itu tanda baca yang tepatnya adalah tanda tanda pisah yang panjang itu. Dia kayak tanda hubung, tapi dia lebih panjang gitu bentuknya. Kayak mungkin kalian udah kenal juga ya. Nah, jadi untuk yang kalimat nomor 2, kesalahannya di itu. Nah, untuk tanda hubung, biasanya itu dia itu untuk menandai kata yang terpenggal, kemudian menyambung unsur kata, kemudian tanda hubung ini juga bisa untuk memperjelas hubungan bagian kata ataupun ungkapan. Misalnya berevolusi gitu, menggunakan tanda hubung revolusi, atau nantinya ada imbuhan dengan kalimat asing. Nah, nanti itu dia menggunakan tanda hubung juga sebagai pemisahnya gitu. Nah, jadi untuk ingat aja kalau sampai dengan atau menuju itu menggunakan tanda pisah yang lebih panjang daripada tanda hubung. Kira-kira begitu untuk penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Wah, keren banget nih Subakli. Udah jago banget PBM-nya. Oke, yang terakhir ya teman-teman. Oke, udah banyak yang benar ya untuk nomor 10 ini. Yang benar itu kalimat yang kedua. Nah, kira-kira kenapa nih dia tidak berstruktur lengkap? Udah pada jago nih buat struktur kalimat.
Kira-kira kenapa ya dia termasuk kalimat yang tidak berstruktur lengkap? Oke, dapat terlihat jelas ya, ini nggak punya predikat. Nah, seringkali kita itu kadang terkecoh karena kontrol ini termasuk ke predikat, padahal bukan. Nah, jadi untuk kalimat dua ini, kenapa dia tidak berstruktur lengkap? Karena dia nggak punya predikat. Untuk subjeknya, ini hal ini. Nah, sudah pernah aku jelasin juga sebelumnya, subjek itu nggak melulu orang, nggak melulu benda, ataupun hal-hal yang pastilah gitu. Nah, subjek ini juga bisa berupa acuan. Misalnya kata ini, kata itu juga termasuk ke dalam subjek. Nah, setelah subjek itu kita tidak menemukan predikat. Di mana apa sih yang dilakukan oleh subjek itu kita nggak tahu apa. Nah, jadi untuk kalimat ini mungkin nantinya kalau ada predikat, kita bisa coba nih, coba-coba ditambahkan dengan terjadi. Mungkin hal ini terjadi karena kontrol, oh iya benar, lebih akurat juga kalimatnya gitu. Jadi untuk kalimat kedua ini jelas dia tidak punya predikat. Nah, untuk kalimat yang pertama udah jelas ya, ada predikatnya, ada subjeknya. Terus untuk kalimat ketiga juga jelas banget, ada predikat subjek. Untuk kalimat keempat juga jelas predikat dan subjek. Nah, untuk kalimat yang berstruktur lengkap, dia nggak harus punya objek, pelengkap, ataupun keterangan. Nah, asal udah ada subjek sama predikat, itu sudah termasuk ke dalam kalimat yang berstruktur lengkap. Karena emang dua poin itu sih yang penting untuk menyusun suatu kalimat. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk PBM-nya? Wih, siapa nih yang banyak benar? Jadi mantep banget. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk PBM atau kesulitan PBM itu di mana? Atau kalian ada rekomendasi, Kak coba dong ngajar materi ini gitu. Kami masih belum ngerti kalau ada soal yang nanyain tentang yang gini-gini gitu. Boleh kok dikasih sarannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman semua? Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mungkin kalian bisa tanya-tanya dengan aku lewat PC juga nggak apa-apa. Aku minta maaf banget. Iya, untuk hari ini aku ngejelasinnya melalui Kahoot. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin aku sekali lagi untuk mengonfirmasi. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya pembelajarannya. Aku minta maaf banget nggak bisa, kalau ngajar aku nggak maksimal, dan untuk kesalahan-kesalahan teknis tadi, semangat buat kalian. Ntar lagi akan ada UTBK dan semoga dapat hasil yang maksimal. Oke, terima kasih kembali guys.